Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sudah lama sekali sejak admin nge-breakdown anime My Hero Academia Season 5. Berhubung sebelumnya lagi KKN, ditambah ujian, lalu ditambah lagi sepanjang episode My Hero Academia sebelum episode 8 itu bikin ngantuk. Admin akui hal itu dan ya jadinya admin kurang bersemangat buat nge-breakdown. Sebenarnya mau nge-breakdown di episode 8, soalnya sepanjang arc ini berlangsung, episode 8 pas pertarungan tim Soto versus tim Setsu itu keren parah. Tapi nantilah kita akan bahas di konten strategi perang. Oke, jadi di episode ke-10 kali ini, kita akhirnya diperlihatkan battle antara tim Deku versus tim Monoma yang ditambah oleh Shinso. Kemudian Deku akhirnya untuk pertama kali mendapatkan quirk baru. Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas di konten kali ini. Oh iya, tentu saja ini mengandung full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kondisi All For One. Episode 10 dibuka dengan kondisi yang memperlihatkan All For One sedang berada di penjara Tartarus. Terlihat para sipir sedang memperhatikan gerak-gerik All For One yang terus melakukan gerakan tambahan. Oh iya, sel yang All For One berada ini adalah sel paling bawah dan dilengkapi dengan beberapa senjata otomatis yang bakal ditembakkan apabila All For One melakukan gerakan atau mengaktifkan quirk. Para sipir yang menjaga kemudian berdiskusi tentang kejadian yang barusan terjadi, yaitu salah satu bawahan All For One yang adalah Gigantomachia sangat sulit untuk ditaklukkan. Dan ditambah lagi ada kemungkinan bahwa All For One masih memiliki kaki tangan lain yang dapat All For One fungsikan untuk aksi kejahatannya. Siapa sangka perbincangan para sipir ini langsung disambung oleh All For One yang dengan santainya meminta maaf karena sudah direpotkan. Nah, horor gak tuh? Entah kemampuan apa yang All For One miliki sehingga dia tahu apa yang di dunia luar lakukan. Namun dugaan sementara adalah kemampuan All For One dapat mengetahui kondisi dunia luar dan apa yang terjadi saat ini adalah dengan menggunakan quirk Zerg yang sebelumnya telah dicuri dari Ragdoll. All For One juga di sini menjelaskan ke kita bahwa dia sedang mendengar suara adiknya, yaitu Shigaraki Yoichi atau sang One For All pertama, di mana sembari mendengar suara adiknya, dia juga teringat apa yang pernah dia lakukan saat mengurung adiknya dan memberikan dia quirk stockpiling. Deku dalam waktu dekat akan menerima hal baru. Setelah persoalan di Tartarus tadi selesai, kita akhirnya ditampilkan Almec yang sedang dihubungi oleh Gran Torino, di mana Gran Torino membahas perihal fenomena yang dialami Deku pada saat dia bermimpi di dunia alam bawah sadar One For All, yang dimana pastinya Almec telah menghubungi Gran Torino setelah itu untuk menggali informasi mengenai fenomena One For All pada zaman Nana Shimura masih eksis. Dan ya, Gran Torino memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut, yang dimana Gran Torino menjelaskan bahwa setelah Nana Shimura menerima quirk One For All yang dari powers ke-6, dia kemudian didatangi pula oleh salah satu pewaris dalam alam bawah sadarnya. Nana kemudian menceritakan ke Torino bahwa yang ditemuinya dalam mimpi adalah seorang pria dengan dikelilingi asap hitam, yang kalau kita merefer di manga, sorry spoiler, pria tersebut adalah Daigoro Banjo, si pewaris One For All kelima. Pria tersebut kemudian berkata ke Nana Shimura bahwa ini belum waktunya. Yang arti dari maksud belum waktunya ini kemungkinan besar adalah belum saatnya One For All itu sempurna dan si Banjo belum mau untuk quirknya diwariskan ke pewaris ke-7. Dari cerita pengalaman Nana Shimura ini secara tidak langsung menjelaskan ke kita bahwa ya, Nana Shimura pernah mengalami apa yang Deku alami semasa hidupnya, yaitu mendatangi dunia alam bawah sadar One For All dan berkomunikasi dengan para pendahulu. Namun sayang sekali, Almec tidak pernah merasakan apa yang Deku dan Nana Shimura rasakan. Sehingga Almec semasa training One For All di masa mudanya bersama Nana Shimura hanya mendapatkan informasi bahwa quirk One For All ini adalah quirk yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga Almec tak mengetahui bahwa ada inti One For All yang semakin kuat dan bakal semakin sempurna jika sudah berada di tangan pewaris yang tepat, yaitu Deku. Lalu apa penyebabnya Almec tidak bisa mengakses fasilitas One For All yang didapatkan Deku? Untuk itu perlu menjelaskan lebih rinci di konten selanjutnya. Nah, kembali ke Almec, dia kemudian teringat bahwa Deku sebelumnya mengonfirmasi bahwa sudah waktunya untuk dia. Yang hal ini Almec hubungkan dengan kasus Nana Shimura yang mengonfirmasi bahwa saat itu belum waktunya. Nah, waktu yang dimaksud di sini adalah para pewaris akan memberikan seluruh kekuatan One For All kepada sang pewaris yang tepat. Dan menurut Almec sendiri, sepertinya Deku lah yang akan menjadi titik waktu tepat yang dimaksud. Di segmen berikutnya, dugaan tersebut akan terbukti. Rencana Monoma. Shin bergeser ke Monoma dan Shinso yang mengambil jalan lain sebagai langkah strategi untuk mengalahkan kelas A. Dan di sini sedikit menceritakan masa lalu Monoma yang tak dipercaya dapat menjadi seorang pahlawan. Dari scene ini seakan memberikan kita kode kalau nanti Monoma akan memiliki porsi yang cukup penting di masa depan manga My Hero Academia.
Hal ini dapat disangkut pautkan dengan pernyataan Bang Hori kalau Monoma akan memiliki peran penting di masa depan nanti. Nah, ada alasan mengapa Monoma sedang berdiskusi dengan Monoma di sini. Hal itu karena Monoma menanyakan cara kerja efektivitas quirk brainwashing yang pastinya sudah Monoma copy quirknya dari Shinso. Shin kemudian bergeser ke Monoma yang kini beraksi untuk menghadang Deku. Terlihat Monoma sedang memprovokasi Deku untuk membalas omongannya. Dan karena Deku sadar dengan apa yang Monoma miliki, maka Deku lebih memilih untuk tidak membalas interaksi dari Monoma yang sudah pasti di sini dia sudah mengcopy quirk brainwashing milik Shinso. Ya, meskipun sudah ketahuan, akan tetapi kini Monoma mengaktifkan quirk lain yang adalah quirk poltergeist milik Reiko Yanagi. Tim kelas B yang lebih unggul. Kali ini bergeser ke kondisi di mana sisa tim yang terdiri dari Uraraka, Mina, dan Yang Mulia Mineta sedang mencari keberadaan lawan. Kemudian Mineta dengan quirk dan alat supportnya disebarkan ke sekitar area keberadaan mereka, dan mereka mendapati adanya tanda bahwa mereka telah diserang oleh quirk dari tim B. Dan ya, tim dari kelas B akhirnya mulai menyerang dengan Reiko yang memakai quirk poltergeistnya untuk menyerang tim A. Selain itu, salah satu tim dari kelas B yang adalah Yui Kodai menggunakan quirknya untuk memperkecil objek yang disentuhnya. Dan kemudian ketika Reiko menyerang tim A menggunakan quirknya, Yui segera melepas quirknya dan jadilah benda yang disentuh tadi berubah ke ukuran semula. Istilahnya ya kayak di prank gitu, dikiranya kecil ternyata bisa diperbesar. Uraraka kemudian berusaha untuk menghilangkan daya gravitasi dari benda yang dikendalikan oleh Reiko dan Yui. Namun Uraraka tidak menyadari bahwa aksinya ini malah akan semakin memperkeruh keadaan, sebab salah satu tim B yang bernama Soda ternyata memiliki quirk Twin Impact yang dapat menghasilkan serangan yang lebih kuat ketika musuh menyerang benda yang sudah dalam kendali quirknya. Dan upaya Uraraka untuk menghilangkan kemampuan gravitasi benda yang disentuh tadi malah menjadi bumerang bagi tim A, karena benda yang sudah disentuhnya tadi akan memberikan efek serangan berkali-kali lipat kuatnya. Ini orang kelihatan cupu tapi quirknya bukan kaleng-kaleng ternyata. Quirk baru akhirnya aktif. Shin bergeser ke Deku yang masih bergelut dengan Monoma yang juga masih memprovokasi Deku. Sampai akhirnya saat Deku sudah berada di puncak emosinya, Deku tanpa sengaja mengaktifkan kekuatan baru yang berupa sulur-sulur hitam yang tak dapat dia kendalikan. Ya, seperti simbiot Venom lah. Seketika semua murid dan guru kaget dengan apa yang Deku alami. Belum selesai sampai di situ, kekuatan ini kemudian mengamuk dan merusak bangunan yang ada di dekatnya. Melihat kejadian ini, Almec meminta agar Deku dihentikan sebelum keadaan semakin buruk. Di sini Almec pastinya tak tahu dengan apa yang Deku dapatkan. Namun yang Almec ketahui pasti adalah Deku kini menerima apa yang para pewaris janjikan dan yang Nana Shimura tak dapatkan kala itu. Jadinya karena ketidaktahuan Almec ini, maka membuatnya panik dan menyuruh Aizawa untuk menghentikan Deku. Kembali ke Deku, kini dia berusaha mengendalikan kekuatan barunya ini yang terus merusak dan tak mau stabil. Admin gak nyangka sih, ternyata kekuatan ini sungguh epic ketika sudah diadaptasi ke anime. Dan ya, ini yang kalian bisa lihat. Sementara itu, sang love interest karakter utama kita yaitu Uraraka akhirnya berani menerjang kekacauan kekuatan Deku guna untuk menyelamatkan Deku dari tak terkontrolnya kekuatan baru tersebut. Dan ya, di sini nih kalian bisa lihat kemesraan Deku x Uraraka, anjay. Nah, sebagai langkah Uraraka untuk menyelamatkan Deku, Uraraka kemudian menyadari bahwa ada Shinso yang sedang nyimak, dan Uraraka meminta agar Shinso segera mengaktifkan quirknya ke Deku, agar Deku bisa dicuci otaknya sehingga quirknya nonaktif dan dapat kembali stabil. Oh iya, buat kalian yang penasaran dengan quirk Shinso, admin sudah membuat kontennya. Pertemuan dengan pewaris One for All kelima. Setelah Deku berhasil dicuci otaknya, kini Deku tiba-tiba masuk ke dunia alam bawah sadar One for All dan langsung dimaki-maki sama si pewaris kelima yang adalah Daigoro Banjo. Astaga, akhirnya yang admin tunggu-tunggu di season 5 ini akhirnya terjadi dan wah, eksekusi dari Studio Bones patut diapresiasi dengan Black Whip dan Banjo yang ditampilkan begitu badass. Jadi dalam pertemuan ini, Banjo tentu saja memberitahukan ke Deku bahwa cara kerja quirk Black Whip yang Deku gunakan ternyata salah. Meskipun quirk tersebut adalah quirk yang tidak beraturan, tapi bukan berarti Deku tak fokus dengan pemakaian Black Whip tersebut. Banjo juga menjelaskan mengapa bisa quirknya ada di tangan Deku, itu karena quirk yang setiap pewaris miliki kini bercampur dalam inti One for All dan akan semakin memperkuat quirk One for All seiring waktu. Dan quirk Black Whip yang Deku dapatkan ini adalah quirk yang berbeda dengan apa yang Banjo miliki semasa hidupnya, karena Black Whip sudah tercampur dengan inti One for All dan semakin memperkuat kekuatan dari quirk Black Whip. Sehingga inilah yang menyebabkan pada saat tadi Deku mengaktifkan quirk ini tanpa sengaja, kekuatan dari Black Whip kemudian malah merusak sekeliling dan sangat sulit untuk Deku kontrol. Singkat cerita, sebelum Banjo menghilang, dia memberitahukan ke Deku bahwa tersisa 6 quirk lagi yang Deku akan dapatkan seiring waktu. Dan terakhir, Banjo memberitahukan ke Deku bahwa kini waktunya untuk One for All menjadi semakin kuat di tangan Deku. Inilah jawaban dari yang Banjo katakan pada Nana Shimura di alam bawah
bawah sadarnya bahwa ternyata di pewaris ke-9 inilah One for All menjadi yang terkuat berkat ditempa oleh 8 pewaris One for All sebelumnya. Anjir, keren banget. Setelah sadar, Deku menyadari bahwa karena Black Whip, dia membuat Uraraka terluka karena berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Namun belum juga selesai keuuan Deku X Uraraka, kampret kemudian datang dan mengganggu. Episode ke-10 ditutup dengan All Might yang meminta izin agar Aizawa menghentikan pertandingan. Namun Aizawa bersikeras bahwa pertandingan masih bisa berlangsung. Cih, orang dalam. Jadi bagaimana menurut kalian untuk episode 10 kali ini kawan-kawan? Admin sendiri sangat mengapresiasi cara Studio Bones dalam mengeksekusi episode 10 yang tak kalah epik dengan episode 8 yang lalu. Jika ada kesempatan, admin ingin menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang terjadi pada episode 10 kali ini. Karena admin menemui beberapa hal yang mengganjal yang rupanya cukup berpengaruh di alur cerita yang sedang berlangsung di manga saat ini. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apa dan kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.